Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah, berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan alhamdulillah atas rahmat Allah Subhanahu wa taala kita diberi anugerah, diberi kesempatan, diberi kesehatan sampai kita masuki sekarang di Jumat ketiga pada bulan suci Ramadan. Tidak terasa hari ini kita sudah masuki 16 Ramadan ya. 16 Ramadan, alhamdulillah. Itu semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Maka tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan selain ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb sekalian alam. Hadirin jamaah subuh rahimakumullah, bahwasanya menyambung kultum adik kita tadi, dalam kehidupan kita Allah Subhanahu wa taala sebenarnya secara garis besar memberikan ujian kepada manusia hanya dua model ujian saja. Hanya dua model ujian saja. Ujian berupa kenikmatan dan ujian berupa musibah. Dan ini akan dipergulirkan kepada seluruh manusia. Siapapun yang namanya manusia akan merasakan dua keadaan ini. Walaupun hari ini kita merasakan senang, yakinlah suatu saat kita akan merasa susah juga. Hari ini kita mendapatkan kenikmatan, suatu saat kita akan mendapatkan musibah. Begitu juga sebaliknya, kalau kita mendapatkan musibah, yakin dan percayalah suatu saat kita akan mendapatkan kenikmatan. Dua keadaan inilah yang senantiasa menghampiri kita dalam kehidupan kita. Dan Allah pun mengatakan demikian, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wahum la yuftanun. Jadi manusia itu jangan sampai mengira mereka dibiarkan hidup begitu saja tanpa diuji. Dan Allah pun mengatakan tujuan daripada ujian tersebut adalah untuk mengetahui keimanan kita, betul atau tidakkah keimanan kita. Dan setelah diberi ujian akan nampak siapa yang imannya benar-benar betul dan siapa yang imannya penuh dengan kedustaan. Hadirin jamaah subuh rahimakumullah, ujian datang ke dalam kehidupan kita untuk menguji siapa manusia-manusia terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala, bukan di mata manusia. Maka manusia mestinya tidak usah terlalu capek-capek mencari popularitas, mencari muka di depan manusia yang lain. Karena pada hakikatnya semua manusia dalam proses ujian dalam hidup ini. Kita semua sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana pengujinya adalah Allah sendiri dan kita semua adalah peserta ujian. Maka dalam proses ujian ada namanya kelulusan. Sehingga ketika kalau kita diberi ujian lalu kita tidak lulus dalam ujian tersebut, maka dipastikan kita tidak akan naik kelas. Maka Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, kalau kita dalam hidup pernah merasakan kepahitan, kesulitan, musibah yang kita rasakan, maka jawabannya adalah kita siapkan, kita kuatkan sabarnya kita. Kita siapkan sifat sabarnya kita dengan sesabar-sabarnya. Dan yakinilah bahwasannya ujian itu akan berlalu dan Allah akan gantikan dengan berupa kenikmatan. Namun hadirin, ternyata di antara kita manusia, kalau diberi ujian berupa musibah, kita menyadari bahwa itulah ujian. Ya, kita menyadari bahwa itu adalah ujian. Tapi sangat jarang di antara kita hadirin, kalau kita diberi kenikmatan lalu kita katakan ini saya sedang diuji. Kalau kita sehat, harta kita banyak, usaha kita lancar, semuanya dimudahkan, apakah pernah terbesit ataupun ucapan muncul dari lisan kita, saya sedang diuji? Pernah gak begitu? Kadang-kadang tidak. Nanti setelah manusia itu diberi berupa musibah, barulah dikatakan saya sedang diuji. Hadirin jamaah subuh rahimakumullah, padahal ujian dalam hidup ini dua keadaan ini akan terus bergulir. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya
dengan rahmatnya mengirimkan orang-orang terbaiknya. Nabi kalau di zaman dahulu adalah nabi-nabi, tapi sekarang nabi telah tiada. Maka Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada guru-guru kita, ulama-ulama yang lurus, sehingga membimbing umat ini supaya ketika mendapati dua keadaan ini tidak salah jawab. Hadirin jamaah subhanakumullah, ayat yang dibacakan adik kita, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita baca tafsirnya luar biasa maknanya. Dalam tafsir Ibnu Katsir, la azidannakum di sini bermakna la azidanna ta'akum. Allah akan menambahkan ketaatan. Jadi tidak selamanya kalau kita bersyukur terus yang ditambah itu kuantitasnya ataupun jumlahnya. Ternyata dalam Al-Quran, dalam tafsir yang dijelaskan oleh Ibnu Katsir, bahwasanya yang ditambah adalah kualitasnya. Jadi tidak selamanya kalau kita bersyukur terus ditambah jumlahnya. Sebagaimana kalau kita bersyukur kita punya anak, ya, lalu kita taruh di tempat yang terbaik, kita kirim ke pesantren, dia belajar agama, maka Allah tambahkan kenikmatan itu. Tapi tidak langsung diberi anak lagi. Biasanya ditambahkan ketaatan anak itu kepada kita sebagai orang tua. Begitu juga suami istri, ketika suami bersyukur punya istri, maka Allah tambahkan ketaatan istri kepada suaminya. Begitu juga sebaliknya, kalau istri bersyukur punya suami, ibu-ibu bersyukur punya suami, maka Allah tambahkan kasih sayangnya suami kepada ibu-ibu sekalian. Hadirin, itulah yang dimaksud keberkahan, ya. Jadi keberkahan itu bermakna ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan, itu saja. Kalau dalam hidup kita punya segalanya, tapi justru itu menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu orang katakan tidak berkah itu harta. Kalau kita punya pangkat, lalu pangkat itu menjauhkan kita dari Allah, maka orang mengatakan pangkat itu tidak berkah. Akan tetapi ketika kita punya apapun yang kita punya saat ini, lalu perkara tersebut mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang mengatakan berkah betul hartanya, berkah betul jabatannya, berkah betul apa yang dia punya. Karena setelah dia punya sesuatu tersebut, lebih dekat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak usah lihat orang lain, lihatlah ke dalam diri kita sendiri. Setelah kita punya sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala, sudahkah bertambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah bertambah kebaikan-kebaikan kita? Maka kami ingatkan di penghujung Ramadan ini, kata Pak Haji tadi malam, itu kalau sudah lewat 16 hari Ramadan itu sudah turun gunung, ya. Mohon maaf Pak Haji, saya pakai istilahnya Pak Haji, turun gunung. Dan turun gunung ini yang pernah mendaki, ya, pasti tahu sebenarnya turun gunung lebih berat dibanding naiknya. Kenapa? Kalau kita naik ini hanya menarik beban, tapi turun ini menahan beban. Menahan beban, kita sudah pernah merasakan indahnya puncak, lalu kemudian kita tinggalkan, maka turun dalam keadaan menahan beban yang begitu berat. Maka hadirin jamaah subhanakumullah, maka kita lihat di akhir-akhir Ramadan itu nampak sekali. Kenapa? Begitu beratnya 10 terakhir Ramadan ini, sehingga dari awal Ramadan kita lihat masjid penuh, sesak. Akan tapi ketika di akhir-akhir Ramadan sudah mulai ada kemajuan. Apa yang maju? Safnya yang maju. Hadirin, maka Nabi katakan innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung pada penutupnya. Maka kami ingatkan kepada diri kami pribadi dan kepada seluruh jemaah, mari kita maksimalkan di sisa-sisa akhir Ramadan kita. Apalagi 10 terakhir Ramadan, kami dapat info dari pengurus bahwasanya kita di 10 terakhir Ramadan kita adakan i'tikaf. Maka kami mengajak kepada seluruh jemaah sekalian, kita sama-sama i'tikaf di masjid kita ini dan kita hidupkan malam-malam Ramadan kita. Apalagi kita dianugerahkan 10 tahun Ramadan ini ada satu malam yang lebih mulia daripada 1000 malam, yaitu Lailatul Qadar. Maka tidak ada cara lain untuk mendapatkannya kecuali kita hidupkan setiap malamnya. Kalau kita tunggu nanti malam-malam ganjil, ini mohon maaf penyakit kita orang Indonesia. Kalau orang bilang kalau malam Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil saja, lalu kemudian mereka datang sholat malamnya di malam-malam ganjil saja, nanti kalau malam genap tidak datang. Nauzubillah. Kenapa? Ternyata kadang-kadang kita di Indonesia ini dalam perhitungan kalender itu suka berbeda.
Jadi jangan sampai kita menurut kita genap ternyata saat itu ganjil, atau menurut kita ganjil ternyata malam itu genap. Jadi caranya untuk mendapatkan Lailatul Qadar adalah kita menghidupkan di setiap malam atau 10 malam terakhir Ramadan. Makanya Nabi membiasakan, Nabi mengisyaratkan, Nabi mencontohkan di 10 terakhir Ramadan, Nabi menghidupkan di 10 terakhir malam Ramadan dengan sebanyak-banyaknya ibadah, terutama qiyamul lail untuk kita hidupkan di 10 terakhir malam Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita kekuatan untuk menghidupkan di 10 terakhir malam Ramadan. Karena amalan tergantung pada penutupnya. Ketika sudah mau gajian, ada Bapak Ibu mungkin punya karyawan, dia kerja di awal bulan dengan sungguh-sungguh. Tetapi ketika sudah mulai masuk pertengahan bulan dan akhir bulan, dia malah tidak masuk. Padahal sudah mau gajian. Dia malah tinggalkan. Dia sibuk kemana-mana, keliuran. Ada yang ke pasar, ada yang sibuk urus kue. Dia urus urusannya masing-masing, maka dia tidak mendapatkan gaji. Yang dikasih gaji yang penuh, yang kerjanya penuh, apalagi di akhir-akhir bulan dia tambah semangat, tambah kuat pekerjaannya, maka dia akan dapatkan bonus. Itulah orang-orang yang menghidupkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri kita kekuatan, beri kita keistiqomahan untuk menghidupkan di 10 malam terakhir Ramadan kita. Kurang lebih mohon dimaafkan, berat dari Allah, kesalahan dari kami pribadi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.